UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi universitas Gajah Merah. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? Nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online. Kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi Societas Ibis Uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan, itu namanya kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kita menemukan momen langka di mana Bung Rocky Gerung berbicara ya, menjadi pembicara di UGM. Dan teman-teman semua, kita bisa melihat di sana ya, videonya ya, terlihat ada termul yang nyelip yang langsung bertanya dengan Bung Rocky Gerung. Sampai-sampai menyinggung soal Bang Rismon Sianipar yang mengatakan bahwasanya Andi Azwan itu MBA online, tapi dia menunjukkan alma mater bahwasanya beliau juga lulus universitas terbuka online gitu ya, atau gimana, nanti kita lihat videonya. Nah, tapi yang jelas di sini beliau juga seperti ingin mengajari Bung Rocky Gerung untuk bersopan santun dalam berbicara gitu. Malah justru termul ini benar-benar dibanting oleh Bung Rocky Gerung, sampai-sampai diketawain juga oleh mahasiswa yang lain. Aduh, aneh-aneh aja ini ya. Padahal udah sering kali Bung Rocky Gerung mengatakan bahwa sopan santun itu hanya ada di bahasa tubuh gitu. Kalau di pikiran ya bebas saja untuk mengucapkan, mengekspresikan kan gitu. Bahkan Bung Rocky Gerung juga sempet ya mengatakan UGM Universitas Gajah Merah. Jangan sampai itu terjadi. Oke teman-teman semua, bagaimana perdebatannya? Kita dengarkan. Nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi Societas Ibis Uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Oh, tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi, yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, Bisnis dan Kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja pasar pramuka.
Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Kan di situ. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok, emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu. Saya nggak suka ada amok. Loh, itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadang-kala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Mantap sekali guys. Ya benar-benar kebanting ya si Termul satu ini ya. Kok sampai minta nomor HP-nya Bang Rismon kepada Bung Rocky Gerung ya. Kocak gini. Coba di satu frame dengan Bang Rismon, ya jelas kebanting juga kan. Ya itulah penjelasan dari Bung Rocky Gerung yang sangat masuk akal gitu ya. Beliau memaki itu pejabatnya, bukan orangnya gitu loh. Karena kan beda nih ya antara manusianya dan jabatannya kan gitu. Jadi jelas banget di sini, clear ya. Bicara soal ijazah kan ini masih terus diributkan ya. Bahkan di forum tersebut juga Bung Rocky Gerung menjelaskan persoalan dengan ijazah gitu ya. Kenapa sih harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan gelar padahal tidak pernah kuliah? Itu pun yang diucapkan oleh Bung Rocky Gerung yang videonya nanti kita akan lihat. Kita lanjut. Jadi ini anehnya pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? Program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada dua transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai, dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga
UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri, ya karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang Berkali-kali saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Tapi yang terjadi sekarang, semua pejabat ingin jadi doktor honoris causa, nyogok universitas. Bayangin, rektor macam apa di Brawijaya atau di tempat lain yang mau menerima sogokan untuk sedang menandatangani doktor honoris causa itu? Apa pentingnya kalau pada akhirnya nggak bisa debat, gugup dan gagap berhadapan dengan mahasiswa kritis? Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa dari Bosowa kita bisa hidupkan kembali tradisi berpikir kritis. Dan berpikir itu hanya disebut berpikir kalau ada yang menentang pikiran Anda. Anda menulis skripsi, nggak ada yang bahas, itu artinya skripsi Anda buruk. Anda menulis disertasi hanya disimpan di perpustakaan, artinya disertasi Anda tidak menimbulkan kegoncangan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi tadi malam itu kan pada acara rakyat bersuara itu kan diundang salah satu ternak Mukidi yang berasal dari Projo yang bernama Fredrik Damanik ya. Jadi Fredrik Damanik ini lagi-lagi menunjukkan ketululannya sebagai pemuja Mukidi ya. Jadi semua pemuja Mukidi itu memang pasti orang-orang tulul. Kalau kita perhatikan dari berbagai macam argumentasinya ketika mereka itu muncul di acara talk show. Salah satu ocehan dari ternak Mukidi yang bernama Fredrik Damanik yang tulul ini adalah Fredrik Damanik ini mengatakan bahwa skripsinya Mukidi itu katanya sudah diujikan dalam sebuah sidang skripsi. Ini kan sebenarnya semakin tulul ya kalau kita lihat ocehan-ocehan dari pendukungnya Mukidi. Padahal jelas-jelas Roy Suryo dan Bang Rismon itu sudah memotret, memfoto skripsinya Mukidi itu di Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 15 April 2025 menggunakan resolusi tinggi. Itu ternyata tidak ada lembar pengesahan untuk penguji sidang skripsi. Bagaimana mungkin skripsinya Mukidi itu tidak ada lembar pengesahan untuk penguji sidang skripsinya, tapi bisa dimajukan ke sidang skripsi untuk diuji? Itu mustahil. Ini Fredrik Damanik ini sangat bahlul pekok kalau kita lihat dari argumentasinya tadi malam ya pada saat acara rakyat bersuara itu. Ya, kemudian ada yang kedua nih ya, statement dari Fredrik Damanik yang bahlul pekok ini ya, yang semakin menunjukkan ketululannya sebagai pemuja Mukidi. Statement dari Fredrik Damanik ini yang kedua, yang menurut gue sangat-sangat tulul adalah Fredrik Damanik ini seolah-olah ingin memisahkan antara skripsi dengan ijazah asli S1. Jadi menurut Fredrik Damanik, kalau misalkan skripsi itu ada sesuatu hal yang terpisah dengan ijazah asli S1. Ini kan lagi-lagi menunjukkan bahwa kualitas dari para pendukung ijazah aspalnya Mukidi ini sangat-sangat rendah, SDM rendah semua ini. Kita semua ini yang pernah kuliah S1 ya, yang pernah kuliah beneran S1 sampai lulus, kita ini semua pasti paham lah. Yang namanya ijazah asli S1 itu nggak mungkin bisa keluar kalau tidak melalui namanya penyusunan skripsi yang benar sampai sidang skripsi dinyatakan lulus. Ya, kalau misalkan skripsinya abal-abal, kan nggak mungkin bisa menghasilkan ijazah asli S1. Itu nalar yang benar. Bagaimana mungkin skripsinya abal-abal itu bisa menghasilkan ijazah asli S1? Itu kan ngawur gitu ya. Seperti contoh nih, ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan berulang kali, itu kan kita sudah semakin yakin bahwa Mukidi itu ijazahnya pasti abal-abal. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari skripsinya aja, itu pasti ibaratnya nggak mungkin bisa menghasilkan ijazah asli S1. Ada dua elemen penting dari skripsinya Mukidi yang kita sebut abal-abal. Pertama, tadi sudah disebutkan, tidak ada lembar pengesahan untuk penguji sidang skripsi. Padahal ini lembar lampiran yang sangat fundamental ya. Ketika sebuah mahasiswa itu istilahnya mengajukan skripsinya untuk diujikan secara pendadaran di sidang skripsi, harus ada lembar pengesahan untuk penguji sidang skripsi. Tapi ternyata skripsinya Mukidi itu tidak ditemukan lembar pengesahan untuk penguji sidang skripsi. Sesuai dengan pemotretan dari Bang Rismon dan Roy Suryo pada tanggal 15 April 2025 ketika berkunjung ke UGM. Itu satu yang menunjukkan bahwa skripsinya Mukidi itu abal-abal ya. Yang kedua, elemen yang kedua nih, indikatornya. Pada skripsinya Mukidi itu jelas-jelas sudah diperlihatkan oleh Bang Rismon bahwa ada dua lembar lampiran yang diketik menggunakan jenis font digital secara spesifik dari Microsoft Word, yaitu font Times New Roman. Padahal pada tahun 1985 lazimnya semua mahasiswa itu ketika menyusun atau membuat skripsi itu menggunakan mesin ketik. Jadi kalau misalkan ada dua lembar lampiran di skripsinya Mukidi yang diketik menggunakan font digital Times New Roman atau komputer, berarti kan skripsinya abal-abal. Kemungkinan besar dua lembar lampiran itu diketik pada tahun 2000 ke atas. Gitu loh. Ini kan berarti kan sama aja Mukidi itu nyolong skripsi orang, kemudian dia menempelkan dua lembar lampiran itu halaman judul dan halaman pengesahan
yang dia ketik menggunakan jenis font digital Times New Roman yang berasal dari komputer. Itu diperkirakan itu proses pencetakannya atau pengetikan itu di tahun 2000 ke atas. Bisa jadi tahun 2003 atau tahun 2004 ketika Windows XP itu diterbitkan gitu kan ya. Nggak mungkin pada tahun 1985 itu ada jenis font digital atau mesin komputer untuk mengetik skripsi gitu loh. Jadi sebenarnya kan lagi-lagi udah clear lah ya. Udah clear bahwa Tanakya Mukidi ini memang kalau muncul di acara talk show di TV itu hanya nyampah ya. Jadi Tanakya Mukidi benar-benar memalukan kalau kita perhatikan ya, ketika mereka itu berceloteh atau memberikan argumentasi ketika diundang di acara talk show, tidak berbobot sama sekali ya. Jadi sebenarnya nih kalau gue perhatiin ya, harusnya dari Aiman ya, yang istilahnya menjadi host ya di acara Rakyat Bersuara itu, harusnya mereka itu ya, produsernya semuanya di iNews itu harusnya mengundang orang-orang yang punya kompetensi untuk memberikan argumentasi sebenarnya terkait dengan kasus ijazah Asmani Mukidi. Seperti misalkan dari pihak Baris Krim Polri diundang, dari pihak Polda Metronya diundang, pengacaranya Mukidi silakan diundang di acara Rakyat Bersuara nongol di situ. Itu lebih berkompeten. Karena mereka itu sebenarnya menjadi pihak punya kepentingan terkait dengan kasus ijazah Asmani Mukidi. Sedangkan dari Roy Suryo pihaknya bisa jadi Ahmad Ozinuddin karena dia adalah pengacara dari Roy Suryo, bagus masuk. Roy Suryonya diundang, Dr. Tipa atau Bang Wismonya diundang. Jadi lebih fair gitu ya. Jadi perdebatan itu secara apa? Argumentasi yang ilmiah. Yang satu dari sisi hukum, yang kepolisian, Polda Metro, Barreskrim silakan mengemukakan pendapat-pendapat mereka dari sisi hukumnya mana. Nanti biar di-challenge oleh kubunya Roy Suryo. Di situ ada Ahmad Ozinuddin, ada Roy Suryonya, ada siapa lagi tuh? Ada Bang Rismon atau Dr. Tipa. Jadi misalkan perdebatan di situ kan lebih enak didengar gitu ya. Lah kalau misalkan para termu-termu Tanakya Mukidi ini dari Projo, dari Jokowi Mania, apalagi si Pitra Pekok itu diundang terus di acara Rakyat Bersuara, ini kan sebenarnya merusak acara talk show itu sendiri. Karena argumentasi yang mereka keluarkan itu sebenarnya ngawur semua secara yuridis maupun filosofi. Makanya menurut gue ini harusnya Rakyat Bersuara ini ya, karena sudah banyak ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia itu, harusnya menghadirkan narasumber-narasumber yang punya kompeten lah ya, untuk membicarakan masalah kasus ijazah Asmani Mukidi ini. Jangan sampai orang-orang seperti Tanakya Mukidi ya, ibaratnya yang suka komentar itu nyampah gitu ya, narasinya itu mentok-mentok itu doang gitu loh. Jadi narasinya tuh itu mulu, nggak ada yang lain, nggak ada perkembangan narasinya. Itu nggak usah diundang harusnya muncul di acara talk show itu.